Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Raka Dita Sapitra. Saya dari program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan kode kelas 642A07 dan NIM 642509293. Pada video kali ini saya menjelaskan mengenai artikel dengan tema anti korupsi dengan judul lawan politik uang demi demokrasi yang bersih. Politik uang adalah suatu tindakan memberikan atau menjanjikan uang, barang maupun imbalan tertentu kepada seseorang atau kelompok dengan tujuan mempengaruhi pilihan politik dalam pemilu atau pilkada. Tindakan ini merupakan salah satu bentuk korupsi dalam dunia politik karena dapat merusak sistem demokrasi yang seharusnya berjalan secara jujur, adil, dan transparan. Faktor penyebabnya terjadi politik uang menjadi dua, yaitu faktor internal atau eksternal. Faktor internal berasal dari dalam diri individu seperti sifat tamak, haus kekuasaan, dan keinginan untuk menang secara instan. Tanpa usaha yang sehat, banyak calon-calon pemimpin yang lebih memilih membeli suara rakyat daripada menunjukkan kualitas visi dan program kerja yang nyata. Faktor eksternal berasal dari lingkungan masyarakat dan sistem politik, misalnya kondisi ekonomi masyarakat yang rendah sehingga mudah tergiur oleh uang atau bantuan sesaat seperti sembako. Selain itu, lemahnya pengawasan, kurangnya pendidikan produk politik, dan rendahnya penegakan hukum juga menjadi penyebabnya marak politik uang di Indonesia. Akibat dari politik uang sangat merugikan masyarakat dan negara. Pemimpin yang terpilih karena politik uang cenderung tidak amanah dan lebih mementingkan pengembalian modal kampanye daripada kepentingan masyarakat. Hal ini dapat memicu korupsi, pembangunan yang tidak merata, pelayanan publik yang buruk, serta hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi. Akibat dari politik uang juga kualitas pemilu menurun, masyarakat tidak lagi memilih berdasarkan kemampuan, kejujuran, dan program kerja melainkan karena imbalan sesaat. Pada demokrasi yang sehat harusnya menghasilkan pemimpin yang berkualitas dan bertanggung jawab dan yang nyata kerjanya. Di Indonesia, praktik politik uang diatur dan dilarang dalam berbagai peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Pemilu dan peraturan dan Badan Pengawas Pemilu, yaitu Bawaslu. Pelaku politik uang dapat dikenakan sanksi pidana maupun diskualifikasi dari pemilu. Untuk mewujudkan demokrasi yang bersih dan bebas dari politik uang dilakukan dengan cara diantaranya yaitu faktor internal, yaitu dari sisi individu meningkatkan kesadaran bahwa menerima uang untuk memilih calon tertentu adalah tindakan yang merusak masa depan bangsa. Dari sisi keluarga, memberikan pendidikan moral dan jujur sejak dini kepada anak-anak agar tidak mudah tergoda dengan imbalan sesaat. Dari sisi masyarakat, ikut mengawasi jalannya pemilu, melaporkan pelanggaran, dan memilih berdasarkan kualitas. Dari sisi pemerintah, perketat pengawasan, memberikan sanksi tegas, dan meningkatkan pendidikan politik kepada masyarakat. Dari sisi lembaga pendidikan, memberikan edukasi tentang pentingnya demokrasi yang jujur dan bersih generasi muda. Dengan politik uang, masyarakat ikut menjaga masa depan bangsa. Demokrasi yang bersih akan melahirkan pemimpin yang jujur, amanah, dan benar-benar bekerja untuk kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, mari kita sama-sama melawan politik uang demi terciptanya yang adil, maju, dan sejahtera. Itu politik uang dampak yang sangat buruk bagi masyarakat dan negara. Yaitu yang pertama, politik uang dapat melahirkan pemimpin yang tidak amanah. Yang kedua, politik uang dapat memicu korupsi setelah terpilih. Mereka cenderung mencari cara untuk mengembalikan modal yang telah dia keluarkan. Yang ketiga, pelayanan publik menjadi buruk karena pemimpin tidak fokus pada kesejahteraan rakyat. Keempat, kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi akan menurun karena pemilu dianggap tidak adil dan penuh kecurangan. Dari sisi individu, kita harus memiliki kesadaran bahwa menerima uang untuk memilih calon tertentu adalah tindakan yang salah
dapat merugikan masa depan bangsa. Kedua, dari sisi keluarga, orang tua harus menanamkan nilai kejujuran, tanggung jawab, dan moral kepada anak-anak sejak dini. Yang ketiga, sisi masyarakat harus aktif mengawasi jalannya pemilu dan beranikan melapor jika melihat adanya praktik politik uang. Yang keempat, dari sisi pemerintah harus memperketat pengawasan dan memberikan hukum yang tegas kepada pelaku. Yang kelima, dari sisi pendidik, sekolah dan kampus harus memberikan pendidikan politik agar generasi muda lebih memahami pentingnya demokrasi yang bersih. Nah, sebagai generasi muda, kita memiliki peran penting dalam menjaga demokrasi. Jangan mudah tergoda dengan uang atau hadiah sesaat. Pilihlah yang pemimpin yang benar-benar peduli kepada rakyat dan memiliki program yang jelas dan nyata. Ingat, satu suara kita sangat berarti untuk masa depan bangsa Indonesia. Jika menolak politik uang, maka kita menciptakan pemilu yang jujur, adil, dan kualitas yang keren. Mari kita sama-sama melawan politik uang demi demokrasi yang bersih. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.